Episode 46 Belajar Menghindar. 4 hari sebelum pertarungan, hujan tak kunjung reda, seakan langit ikut merasakan beban yang Ren pikul. Pagi itu, gudang kosong diterangi lampu kuning redup, bau basah dan karat bercampur jadi aroma pengap yang menyesakkan dada. Ren berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu, nafasnya sudah mulai lebih stabil dibandingkan hari pertama, kedua tangannya diangkat, menutupi wajah yang masih penuh luka memar. Di depannya, Goran memegang tongkat kayu panjang. Hari ini kita tidak melatih otot, hari ini kita melatih naluri, kata Goran, suaranya datar. Ren menegakkan punggung, bagaimana caranya? Goran mengayun tongkat secepat kilat, pukulan itu mendarat tepat di pundak Ren, membuatnya terhuyung mundur. Aduh, dengan itu, balas Goran, Ren mengusap pundaknya, menahan rasa perih yang menembus ke tulang. Goran menurunkan tongkat, menatap Ren seperti hendak menelannya bulat-bulat. Yuri tidak memberi aba-aba sebelum menyerang. Kau harus belajar membaca gerakannya, sekecil apapun, aku akan menyerang dari arah acak, kalau kau terkena, ulangi lagi dari awal. Ren menelan ludah, tubuhnya masih lelah, tapi ia tahu tak ada pilihan. Goran melangkah mundur, siap, Ren mengangguk, tongkat meluncur lagi, kali ini ke arah rusuk, Ren menunduk, mengangkat siku, pukulan itu meleset setengah jengkal. Bagus, kata Goran, ia langsung menyerang lagi, ke arah kepala. Ren memiringkan badan, tapi tongkat tetap menghajar pipinya, suara keras memenuhi gudang. Ulang dari awal, perintah Goran tanpa belas kasihan. Ren mengusap pipi yang panas terbakar, ia kembali ke posisi. Pukul demi pukul mendarat, kadang di bahu, kadang di tulang kering, kadang di sisi kepala hingga pandangannya berputar. Tiap kali jatuh, Goran hanya menunjuk lantai, berdiri. Tiap kali gagal, Ren kembali menegakkan badan, 30 kali ia jatuh, 30 kali ia bangkit. Saat matahari sudah mulai condong, nafasnya tinggal sisa-sisa, namun kali ini, saat tongkat mengayun ke arah kiri, ia melihat gerakan halus di pergelangan Goran. Ia memindahkan berat badan secepat refleks, tongkat hanya menyapu angin. Ren terdiam sejenak, napasnya tercekat, Goran menurunkan tongkat perlahan, untuk pertama kali hari itu, sudut bibirnya terangkat sedikit. Pelan-pelan kau mulai belajar, gumamnya, Ren duduk bersandar di tiang besi, tangannya gemetar, tapi di dalam dada, ia merasakan sesuatu yang jarang muncul, keyakinan kecil bahwa ia bisa melawan. Bagaimana rasanya? Tanya Goran sambil merokok. Ren mengangkat kepala pelan. Rasanya, seperti otakku terbuka. Goran mengangguk tipis, itu yang kupelajari paling mahal di hidupku, insting tidak datang dari bakat, insting datang dari 1000 kali jatuh dan 1000 kali bangkit. Ren hanya terdiam, menatap lantai yang penuh bercak darah dan keringat. Saat latihan selesai, Ren menyiapkan tas lusuhnya. Goran tiba-tiba menepuk bahunya dengan tangan besar. Kau mau tahu sesuatu? Katanya pelan. Apa? Yuri dulu pernah jadi muridku, beberapa tahun sebelum kau bahkan lahir. Ren menoleh cepat, terkejut. Serius? Ya, dia dulu seperti kau, marah pada dunia. Bedanya, dia memilih membunuh semua yang ia benci. Tak ada yang tersisa dalam dirinya selain kebencian. Ren menatap Goran lama. Jadi kau ingin aku membalasmu? Goran menunduk, menahan asap rokok. Bukan. Aku hanya ingin kau membuktikan bahwa seseorang bisa bertarung tanpa menjadi binatang. Hening memenuhi ruangan, aku akan coba, jawab Ren lirih. Malam itu, Ren berjalan pulang di bawah lampu jalan remang. Langkahnya pincang, setiap sendi menjerit kesakitan. Namun di dalam pikirannya, potongan gerakan Yuri berulang tanpa henti, bagaimana bahunya bergerak, bagaimana kakinya melangkah, bagaimana tatapannya berubah sebelum pukulan. Ia tahu satu hal pasti, kalau ia mau menang, ia harus jadi lebih cepat dan lebih sabar dari siapapun. Di dunia gelap ini, kecepatan bisa lebih mematikan daripada kekuatan, dan Ren bersumpah tak akan lagi hanya menjadi korban yang lari. Episode 47 Strategi Bertahan 3 Ronde. Hujan mereda pagi itu, kabut tipis menggantung di pelabuhan, menutupi garis kapal kargo yang bersandar jauh di dermaga. Gudang latihan masih sunyi ketika Ren datang, tapi kali ini langkahnya lebih tegak meski tubuhnya babak belur. Goran sudah berdiri di tengah ruangan. Kali ini ia tidak membawa tongkat, hanya sepasang sarung tinju tua yang warnanya sudah pudar. Hari ini kita belajar bertahan, katanya datar. Ren menghela napas panjang, kepalanya masih pening sisa pukulan latihan kemarin. Bagaimana caranya? Goran melempar satu sarung tinju ke arah Ren. Pakai itu. Ren menatap sarung itu, lalu perlahan memasukkan tangannya. Dengar baik-baik, ujar Goran sambil mengenakan sarung tinju satunya. Kau akan berdiri di sini, aku akan memukulmu. Tugasmu hanya satu, jangan jatuh. Ren menatapnya, sedikit kaget, hanya bertahan, ya, bertahan 3 ronde penuh, masing-masing 3 menit.
Ren menarik napas gemetar, kalau aku jatuh, kita ulang dari awal. Ren tahu tak ada ruang tawar-menawar, ia menegakkan bahu yang penuh memar. Goran merentangkan lengan, siap, Ren mengangguk. Pukulan pertama datang, bukan sekadar pukulan pelatih, ini hantaman pria yang pernah dijuluki hantu selatan. Tinju itu mendarat di pelipis Ren, membuat matanya berkunang. Ren goyah, tapi kakinya menancap di lantai beton. Bagus, ujar Goran, langsung menyusul dengan pukulan ke arah rusuk. Rasa sakit menyebar ke dada Ren, namun ia tetap berdiri. Tiap detik dalam ronde itu terasa sejam, nafasnya makin berat. Pukulan keempat, kelima, keenam, Goran tak pernah melambat. Saat bel imajiner di kepala Ren berdenting 3 menit berlalu, ia masih berdiri meski seluruh tubuhnya seolah mau roboh. Goran mengangguk tipis, istirahat 1 menit, Ren jatuh berlutut, mencoba mengatur nafas. Goran berdiri tegak, tatapannya tetap dingin, siap. Ren mengangkat kedua tangannya, suaranya serak, siap. Pukulan kali ini lebih cepat, tinju Goran menghantam tulang pipi, darah merembes di ujung bibir Ren. Ia mundur setengah langkah, nyaris jatuh, tapi ia memaksa kakinya kembali sejajar. Jangan pernah beri lawan tanda kau menyerah, kata Goran sambil melepas satu uppercut pelan namun dalam. Ren merasa dunia berputar, pandangannya gelap sekejap, tapi ia menolak rebah. 2 menit lagi, suara Goran terdengar jauh. Ren tak tahu bagaimana ia bertahan, tubuhnya sudah melewati ambang sakit, yang tersisa hanya insting untuk tidak menyerah. Saat 3 menit habis, ia masih berdiri dengan lutut bergetar hebat. Hening beberapa detik, Ren mendongak menatap Goran. Untuk pertama kali, ia melihat ada sedikit rasa hormat di mata pelatih itu. Ronde ketiga, ini ronde paling penting, kata Goran. Ren menarik napas panjang, ayo, tinju pertama mendarat di dada, membuat nafasnya terhenti sesaat. Tinju kedua menghajar bahu kiri, melumpuhkan separuh lengan. Ren gemetar, Goran mengayun pukulan terakhir, hook ke arah rahang. Dalam sepersekian detik, Ren teringat semua yang ia lalui, malam saat orang tuanya dibunuh, tahun-tahun tidur di jalanan, hari ia jadi peliput pertarungan untuk makan. Dan wajah ibunya yang samar, menatapnya penuh iba. Tinju itu mendarat telak di rahang, tubuh Ren terlempar ke samping, menghantam tiang baja, ia jatuh terduduk, pandangannya putih. Namun kakinya masih bergerak, perlahan, ia meraih tiang, menarik dirinya berdiri. Goran tak segera bicara, ia hanya mengamati, rokok tergantung di bibir. Ren berdiri sempoyongan, mengangkat kedua tangannya lagi. Aku, belum, jatuh, suaranya parau, hening panjang di antara mereka. Goran akhirnya menurunkan tinjunya, kau lulus, katanya pelan. Ren jatuh terduduk lagi, kali ini bukan karena pukulan, melainkan lega yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu di penginapan, Ren memegangi rahangnya yang bengkak. Ia menatap cermin retak di dinding, melihat wajahnya sendiri yang penuh luka. Namun di balik itu semua, ia melihat sesuatu yang baru. Bukan anak miskin, bukan peliput pertarungan, bukan korban, tapi seorang petarung. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Ren merasa layak menatap siapapun di arena, karena ia sudah melewati neraka, dan berdiri kembali. Episode 48 menyerang balik. Pagi itu langit cerah. Seakan ingin mengejek rasa sakit yang memenuhi sekujur tubuh Ren. Sisa-sisa luka dari latihan bertahan masih belum pulih. Namun hari ini, Goran sudah bersiap dengan sesuatu yang baru. Ren masuk ke gudang pelabuhan dengan langkah pincang. Begitu melihat Goran berdiri di tengah ruangan sambil memegang sepasang sarung tinju lain, ia tahu, tidak akan ada belas kasihan. Kau sudah belajar menahan pukulan, sekarang saatnya belajar bagaimana menyerang, kata Goran. Ren menghela napas. Kau yakin aku sudah siap? Kau tidak akan pernah siap kalau hanya menunggu. Ren tak membantah, ia memasang sarung tinju yang dilemparkan padanya. Pelajaran pertama, memanfaatkan kelelahan lawan. Goran berjalan mengitari Ren pelan, Yuri itu binatang, ia akan mengejarmu tanpa henti, kau tidak akan menang adu pukul, kau hanya bisa menunggu dia lelah. Ren mencoba mengatur napas, dia pernah kalah, tidak pernah, tapi dia manusia, dia juga bisa lelah. Goran menepuk dada Ren pelan, yang harus kau lakukan adalah membuatnya berpikir kau sudah kalah, lalu serang balik saat dia mulai meremehkanmu. Ren menggenggam sarung tinju erat-erat, bagaimana caranya? Aku akan jadi Yuri, kau akan coba membuatku kehabisan tenaga, setelah itu, cari celah. Mereka mulai berputar di lantai beton, Goran melangkah cepat, mencoba menyudutkan Ren. Ren menghindar, mundur setengah langkah setiap kali Goran menyerang, ia menolak membalas, hanya bertahan, menarik nafas perlahan. Goran meninju berulang kali, 2 menit berlalu, lalu 3, lalu 4, keringat menetes di pelipisnya.
Kau pikir kau bisa kabur terus? Bentak Goran, suaranya berat. Ren menahan nafas, menatap mata Goran yang mulai menyipit. Ia melihat sedikit kelelahan di sana. Baru saat itulah ia maju setengah langkah, melepaskan satu pukulan lurus ke arah perut. Tinju itu mendarat telak, Goran mundur selangkah. Ren tak percaya ia berhasil. Bagus, gumam Goran, napasnya terengah. Tapi kau hanya punya waktu sepersekian detik setelah serangan pertama, kalau kau terlambat, kau akan dihancurkan. Mereka mengulangi latihan itu belasan kali. Tiap kali Goran mengejarnya, Ren mundur. Tiap kali Goran mulai melambat, Ren meluncurkan pukulan balasan. Sampai akhirnya Goran berhenti, menepuk bahu Ren yang basah keringat. Kau sudah mulai mengerti, katanya. Sore hari, mereka duduk di pinggir dermaga, cahaya matahari senja membuat laut memantulkan warna jingga. Kenapa kau membantu aku? Tanya Ren pelan. Goran menatap laut lama, sebelum menjawab. Aku sudah terlalu banyak melihat orang jatuh di dunia ini. Dulu aku pikir itu biasa, sampai aku sadar, kadang satu orang yang bangkit bisa membuat semua orang lain ikut berdiri. Ren menunduk, kau pikir aku bisa menang? Goran menarik asap rokok, lalu menghembuskannya perlahan. Aku pikir kau sudah berbeda dari anak yang datang ke sini waktu itu. Hening di antara mereka, malam itu, Ren duduk di penginapannya, ia menatap buku catatan lusuh yang dulu ia pakai menulis liputan pertarungan. Halaman terakhir sudah penuh coretan, nama-nama petarung yang pernah ia liput, cara mereka menang, cara mereka kalah. Ren menutup buku itu, meremasnya di dada. Besok malam, ia akan masuk ring melawan orang yang tak pernah kalah seumur hidup. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Dalam dunia hitam ini, tak ada jaminan siapa yang keluar hidup-hidup. Namun keberanian bukan soal yakin akan menang, melainkan soal memilih tetap berdiri meski peluang tak ada. Episode 49 Malam Pertaruhan. Gudang tua di ujung dermaga itu malam ini berubah menjadi sarang ratusan pasang mata lapar. Para bandar, petaruh, tukang pukul, perempuan jalang, semua berkumpul di sekitar ring yang hanya diterangi lampu-lampu kerja seadanya. Suara sorak dan bau keringat bercampur alkohol membuat udara semakin pengap. Ini bukan pertarungan resmi, ini panggung untuk manusia yang rela kehilangan gigi, tulang, bahkan nyawa demi segenggam uang. Di sudut ring, Ren berdiri mengenakan celana pendek usang dan perban di kedua tangannya. Dadanya turun naik cepat, hanya semalam ia berlatih serangan balik, dan kini ia harus menaruh semua yang ia pelajari pada pertaruhan sekali jalan. Di sudut seberang, Yuri berdiri menunduk, otot-ototnya menegang di bawah lampu redup, tubuh itu lebih mirip binatang pembantai daripada manusia. Semua orang tahu, tak ada satupun lawan yang pernah menahan 5 menit di depannya. Goran berdiri di samping Ren, tidak ada wejangan panjang, hanya satu kalimat. Kau tak harus menang. Kau hanya harus bertahan lebih lama daripada siapapun yang pernah mencoba. Ren menarik napas gemetar, kalau aku jatuh cepat. Kalau kau jatuh cepat, kau tidak akan mati, tapi harga dirimu akan hilang selamanya. Ren memejamkan mata, merasakan berat seluruh beban hidupnya di pundak. Ia melangkah naik ke ring, seorang pria berkemeja lusuh berdiri di tengah ring, mengangkat tangannya. Taruhan terakhir ditutup, suaranya menggema di atas sorak-sorai, ronde pertama. Bel logam dipukul, Yuri langsung melangkah maju. Tidak ada basa-basi, tidak ada ragu. Pukulan pertama datang cepat seperti kilat. Ren sudah mengira, ia mundur setengah langkah, tangannya menutup rahang. Tinju itu hanya menyentuh pipinya sedikit, tapi cukup membuat telinganya berdenging. 1, 2, 3 pukulan susul menyusul. Yuri terus memojokkan, semua yang pernah ia latih bersama Goran teruji detik itu juga. Ren mencoba menahan napas, bergerak melingkar. Penonton mencemooh. Ayo bocah, pukul balik, kau cuma umpan hidup. Ren tak menggubris, ia fokus pada gerakan kaki Yuri, satu gerakan kecil yang menandakan lawan mulai lelah. Namun tinju Yuri kembali datang, kali ini ke arah perut. Ren merunduk, nyaris jatuh terduduk, sakitnya menembus sampai ulu hati. Yuri tak berhenti, ia menarik tangan Ren agar tidak kabur, lalu menghantam bahu dengan siku. Tubuh Ren terhuyung, darah mengalir di sudut bibirnya. Belum genap 2 menit ronde pertama, Ren merasakan dunia berputar. Ia tahu kalau ia jatuh sekarang, semua selesai. Dalam gemuruh suara sorak, ia mengingat kata-kata Goran. Bertahan bukan berarti tak takut, bertahan berarti kau tetap berdiri saat ketakutan sudah melumpuhkan yang lain. Ren mengangkat kedua tangannya, matanya menatap Yuri. Belum, desisnya pelan. Aku belum jatuh. Yuri terdiam sesaat, seakan heran bocah di depannya belum menyerah. Dan di celah waktu itu, Ren menarik nafas panjang, lalu melepaskan satu pukulan lurus ke dada Yuri. Pukulan itu tak cukup kuat menjatuhkan, namun cukup mengejutkan.
Penonton terdiam sepersekian detik, Yuri mencengkeram bahunya sendiri, seolah heran bocah kurus itu masih melawan. Ren mundur, menarik napas terengah, ia tahu tak punya waktu lama, Yuri hanya akan semakin ganas. Bel ronde pertama akhirnya berdenting, penonton bersorak, beberapa mulai menghujat Ren karena tak jatuh seperti dugaan mereka. Ren berlutut di sudut ring, tangannya gemetar, saat menoleh, ia melihat Goran mengangguk kecil. Bagus, kata Goran singkat, dia mulai memperhatikanmu, itu berarti dia tak lagi sekadar main-main. Ren menatap Yuri, yang kini berjalan ke sudutnya sendiri dengan napas sedikit lebih cepat. Dalam kesunyian 1 menit jeda, Ren bicara pada dirinya sendiri dalam hati, aku tidak bisa lari lagi, ini satu-satunya jalan, kalau aku harus jatuh, biar aku jatuh setelah membuatnya tahu aku hidup. Malam itu, di ring gelap tanpa kemuliaan, seorang anak miskin yang tak tamat sekolah menolak menjadi korban. Untuk pertama kali dalam hidup, ia membuat semua orang yang menertawakannya terdiam. Episode 50 ronde kedua, bel ronde kedua belum berbunyi, tapi di sudut ring, Ren menggenggam tali pengikat dengan tangan gemetar, keringat bercampur darah mengalir di lehernya, ia menunduk, berusaha menahan mual yang naik dari perut. Beberapa penonton mulai berbisik, mereka tak percaya bocah kurus ini sanggup bertahan lebih dari 1 ronde melawan Yuri. Bandar taruhan pun sibuk menghitung kerugian, karena banyak yang memasang uang pada kejatuhan cepat. Goran berdiri di samping Ren, suaranya pelan tapi tegas. Dengar, kau sudah mengganggu ritme dia, itu prestasi besar, sekarang, kau harus bertahan 1 ronde lagi. Ren mengangkat wajah, matanya merah, 1 ronde lagi. Setiap ronde kau bertahan, peluangmu menang sedikit bertambah. Ren menelan ludah, dadanya sesak, tapi ia mengangguk. Bel berdenting, penonton serentak bersorak liar. Yuri maju dengan langkah lebih cepat, kali ini, tak ada sisa keraguan di matanya. Semua orang bisa melihat, ia ingin menghabisi Ren sebelum bocah itu membuatnya kehilangan muka lebih jauh. Tinju pertama meluncur, Ren menghindar setengah detik lebih lambat dari yang ia latih. Pukulan itu menyentuh rahangnya, pandangannya bergetar. Yuri memutar badan, melepaskan pukulan kait keras. Ren sempat menutup sisi kepala, namun dampaknya membuat lututnya tertekuk. Penonton bersorak histeris, akhirnya jatuh, tapi Ren tidak jatuh sepenuhnya. Ia berusaha bangkit, kedua tangannya menahan beban tubuh, darah menetes di matras. Yuri berdiri di depannya, nafas sedikit berat, tapi tatapannya dingin. Kau mau mati di sini? Tanya Yuri, suaranya rendah. Ren menarik napas panjang, menatap mata Yuri, aku, sudah mati sejak lama. Hening sejenak, kalimat itu membuat Yuri ragu sekejap, dan dalam keraguan itu, Ren menumpu pada kaki kirinya, mendorong seluruh sisa tenaga untuk bangkit. Yuri mengayunkan tinju lagi. Tapi kali ini Ren sudah menebaknya, ia merunduk di detik terakhir, tinju Yuri menghantam udara. Ren memanfaatkan momen itu, menghantam rusuk Yuri dengan pukulan lurus yang ia latih semalam suntuk. Untuk pertama kalinya, Yuri mundur setengah langkah. Penonton terdiam, Ren gemetar, nyaris pingsan karena tenaga habis, tapi dalam hatinya muncul percikan kemenangan kecil. Yuri tak bicara lagi, ia hanya menarik napas dalam-dalam, rahangnya menegang. Ren tahu satu hal, pria di depannya tak akan memberi celah kedua. Tinju Yuri kembali datang, sekarang lebih cepat, lebih keras. Satu hantaman ke dada membuat Ren kehilangan napas, pukulan berikutnya ke rahang membuatnya terdorong ke tali ring. Matanya gelap, telinganya hanya mendengar suara detak jantung sendiri. Flashback sekilas dalam separuh kesadaran, ia melihat bayangan ayahnya tersenyum. Ibunya berdiri di samping, menatapnya dengan lembut. Ren berbisik dalam hati, Ma, Pa, aku ingin hidup, biar mereka tahu aku bukan sampah. Adegan, bertahan dengan sisa tenaga tinju Yuri kembali melayang. Dengan naluri terakhir, Ren merunduk dan memeluk pinggang Yuri, menahan diri agar tidak jatuh, ia tak tahu lagi bagaimana wajah lawannya, atau suara sorak penonton. Yang ia tahu hanya satu, ia belum mau menyerah, bel ronde kedua berdenting. Penonton bergemuruh, sebagian bersorak gembira, sebagian memaki karena taruhan kacau. Goran naik ke ring, menahan Ren yang ambruk di pelukannya. Hebat, gumam Goran, menepuk bahunya. Kau sudah 2 ronde bertahan, tak ada yang pernah melakukannya. Ren tak sanggup bicara. Bibirnya pecah, matanya lebam, tapi di balik darah dan luka, senyumnya muncul sekilas. Di malam pertarungan ilegal, di hadapan ratusan orang yang ingin melihatnya hancur, Ren membuktikan satu hal, meski tak punya apa-apa, manusia bisa menjadi lebih keras dari baja hanya karena menolak jatuh.